Dalam sejarah sepak bola, ada beberapa transfer yang lebih dari sekedar perpindahan pemain. Nah, ini adalah salah satu cerita yang paling dramatis. Sebuah kisah tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan bisnis yang benar-benar mengubah wajah permainan ini selamanya. Ini dia, kisah skandal Figo. Sebelum jadi pusat kontroversi, Luis Figo itu ya jantungnya tim. Dia pemain yang paling dipercaya rekan-rekannya, pusat permainan mereka. Sesimpel itu, kasih bola ke dia dan sesuatu yang bagus pasti terjadi. Dan bagi para penggemar di Catalonia, Figo itu bukan sekedar pemain hebat, dia itu seorang pemimpin, idola, bahkan simbol kebanggaan klub. Dia dipuja, dicintai, dan udah dianggap seperti bagian dari mereka sendiri. Selama di Barcelona, Figo itu sukses besar. Dia berhasil memenangkan gelar La Liga berturut-turut dan juga Piala Winners UEFA. Pokoknya status dia sebagai legenda klub kayaknya udah nggak tergoyahkan lagi. Terus tiba-tiba boom, berita itu meledak. Luis Figo, pahlawannya Barcelona, pindah ke rival abadi mereka, Real Madrid. Seluruh dunia sepak bola kaget. Tunggu, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Transfer ini bukan cuma mengejutkan, tapi juga mecahin rekor dunia dengan biaya 62 juta euro. Angka segitu pada zaman itu benar-benar gila. Dan ini jadi semacam sinyal dimulainya era baru di mana kekuatan uang dalam sepak bola naik ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, yang paling menarik dari semua ini adalah siapa otak di baliknya. Florentino Perez. Waktu itu dia baru jadi kandidat presiden Real Madrid. Dan dia bikin janji kampanye yang paling gila. Dia bakal merebut pemain terbaik dari rival terberatnya. Oke, jadi poin krusialnya tuh ada di sini. Perez dengan cerdiknya ngejebak Figo dalam sebuah kesepakatan yang brilian sekaligus kejam. Figo dan agennya, mungkin karena nggak yakin Perez bakal menang, tanda tangan aja perjanjian prakontrak itu. Isinya, kalau Perez menang, Figo wajib pindah. Kalau dia menolak, dia harus bayar denda puluhan juta pound sterling. Praktis, Figo nggak punya pilihan lain. Saking gilanya manuver ini, transfer Figo sampai jadi bahan studi kasus di sekolah-sekolah bisnis loh. Ini bukan lagi sekedar soal olahraga, tapi ini adalah landasan dari strategi bisnis radikal Real Madrid yang nantinya akan mengubah cara klub sepak bola beroperasi. Dan hasilnya? Wah, beda banget. Dalam 3 tahun pertama, strategi Galactico-nya Real Madrid yang fokus ke bisnis terbukti berhasil. Mereka untung secara finansial dan sukses di lapangan. Sementara itu, Barcelona yang merasa dikhianati justru terseok-seok baik di dalam maupun di luar lapangan. Tentu saja, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Figo harus kembali ke Camp Nou, tapi kali ini dengan seragam putih Real Madrid. Apa yang menunggunya di sana bukan cuma cemoohan biasa, tapi atmosfer kebencian murni yang mungkin belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah sepak bola. Para penggemar gak nahan-nahan sama sekali. Mereka melabeli dia pengkhianat, Yudas, sampah. Buat mereka ini udah bukan soal bisnis lagi. Transfer ini terasa seperti serangan personal terhadap identitas dan harga diri mereka. Bahkan rekan-rekan setimnya di Madrid aja kaget. Ivan Campo cerita betapa gilanya intensitas kebencian malam itu. Dan dampaknya kelihatan banget di wajah Figo, sang pahlawan yang dulu dipuja, kini jadi musuh publik nomor 1. Kalau Anda pikir yang pertama udah brutal, tunggu dulu. Kunjungan Figo yang berikutnya ke Camp Nou, wah itu jauh lebih gila lagi. Ini jadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah rivalitas El Clasico. Jadi, pas Figo mau ambil tendangan sudut, para penonton ngelemparin segala macam benda ke arahnya. Ada botol, korek api, bahkan ponsel. Dan puncaknya, yang sekarang jadi foto ikonik, sebuah kepala babi mendarat di dekatnya, simbol penghinaan yang paling tinggi. Figo sendiri ngaku dia merasa benar-benar dalam bahaya. Pertandingan bahkan harus dihentikan hampir 20 menit. Ini udah bukan lagi soal sepak bola ya, ini udah menyangkut keselamatan pribadi. Jadi setelah semua drama gila-gilaan itu, pertanyaannya adalah sepadan nggak sih transfer ini? Mari kita lihat warisan jangka panjangnya untuk semua pihak yang terlibat. Awalnya sih kelihatannya sukses besar buat Figo dan Madrid. Dia menang Ballon d'Or dan Liga Champions. Tapi setelah tahun 2003 ceritanya mulai berbalik. Proyek Galactico mulai goyah. Madrid malah puasa gelar, sementara Barcelona yang bangkit dari keterpurukan justru mulai mendominasi lagi. Dan kalau kita lihat datanya, ceritanya makin jelas. Real Madrid memang jadi klub terkaya di dunia, tapi di lapangan mereka gagal total, 0 trofi. Sebaliknya, Barcelona berhasil memperbaiki keuangan mereka dan kembali meraih sukses besar.
Ternyata strategi bisnis dulu ala Madrid punya kelemahan juga. Pada akhirnya, skandal Figo ini jadi momen yang krusial banget. Ini adalah titik balik di mana sepak bola modern secara terbuka merangkul sisi bisnisnya, dan seringkali harus mengorbankan tradisi dan loyalitas yang selama ini jadi fondasi utama olahraga ini. Jadi, gimana kita harus mengingat Luis Figo? Apakah dia seorang pengkhianat yang ninggalin klub yang membesarkannya demi uang? Atau justru dia seorang profesional, seorang pelopor, yang tindakannya, sengaja atau tidak, malah membuka jalan bagi era baru sepak bola global yang digerakkan oleh bisnis? Warisannya memang rumit, dan jawabannya mungkin tergantung dari sisi mana Anda melihatnya.